Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita menutup studi kristalisasi kita untuk 2 Korintus dengan katakanlah suatu kesimpulan lah ya daripada surat ini. Jadi surat 2 Korintus ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah dalam jemaat Korintus ya. Yang pertama kita tahu sudah bahas itu surat pujian. Karena rasul-rasul palsu atau guru-guru palsu pekerja curang ini, mereka menggunakan surat hitam di atas putih, surat pujian baik dari jemaat Korintus maupun ya mereka mungkin dapat surat rekomendasi seperti begitu ya. Kalau langsung kita terapkan dalam dunia kekristenan itu barangkali bentuk-bentuknya seperti ijazah-ijazah, saya sekolahan dari sini. Ya ini yang palsu ya. Saya nanti bicara dulu sedikit. Saya bukan menentang sekolah, tapi seringkali itu dipakai oleh pekerja curang ya untuk menipu jemaat begitu ya. Jadi barangkali juga surat-surat rekomendasi lain ya dari lembaga ini, dari lembaga itu, surat-surat barangkali kependetaan begini begitu dan sebagainya ya, bisa itu dalam dunia kekristenan ini yang sudah melembaga begini ya. Surat-surat seperti itu bisa dimanfaatkan ya oleh pekerja curang ya. Nggak selalu ya seperti itu, tapi itu bisa. Kedua, yang menjadi latar belakang daripada masalah di jemaat Korintus ini adalah para pekerja curang ini mencari untung dari jemaat dengan cara yang mengambil uangnya ya dengan tipu daya tentunya ya. Lucu juga ya, padahal Paulus dituduh juga oleh jemaat ini oleh tipu daya, katanya Paulus cari untung. Paulus bilang, dari mana saya cari untung? Dari orang yang saya utus pun Titus enggak juga. Paulus enggak mau terima uang dari jemaat Korintus ya, karena jemaat Korintus sudah kemasukan ya banyak pengajar-pengajar ya. Dikatakan di sini memberitakan Injil yang lain, roh yang lain ya. Jadi itu apa ya? Menjadi masalah ya. Jemaat Korintus itu dengan sabar ya menerima roh yang lain, Tuhan Yesus yang lain dan Injil yang lain. Ini masalah juga ya. Kemudian yang paling berat sebenarnya yang sudah kita bahas kemarin, mereka meragukan kerasulan Paulus ya, istilahnya. Jadi bilang gini, ya Tuhan nggak mengutus kamu, kira-kira begitulah. Rasul itu seorang yang diutuskan. Ya Kristus tidak bicara melalui kamu, kayak gitu ya. Sehingga mereka ini kita sudah bahas kemarin, Paulus ya harus membela diri demi kebenaran Injil. Kira-kira ini latar belakang yang menyebabkan Paulus menulis surat 2 Korintus ini ya. Nah kita sudah bahas itu, tentu ini sebenarnya namanya kesimpulan ya sebenarnya agak mengulang ya. Hanya kita menyarikan dulu sebenarnya inti daripada jawaban Paulus atau inti daripada surat Korintus ini, 2 Korintus ini apa? Intinya sebenarnya begini, kalau disuruh satu kata saja, inti daripada 2 Korintus itu saya menyebutnya batinia. Kalau disuruh satu kata saja ya untuk menjelaskan 2 Korintus, batinia. Baik pelayanan Paulus itu bersifat batinia, baik harta seorang pelayan sejati itu adalah harta yang batinia, maupun suksesnya juga sukses yang batinia, yang terbukti justru kalau dihajar. Perkara-perkara batinia ini, harta dalam batin ini teruji ada atau tidaknya ketika kita dihantam oleh berbagai masalah, tantangan ya. Baru kelihatan apakah kita punya harta batinia atau sebenarnya dalam kita ini kosong ya. Karena begini, karena dalam manusia lah ya, termasuk dunia kekristenan,
itu sangat-sangat lahiriah, ya. Suksesnya juga sangat-sangat lahiriah. Kebalik ya, kalau Paulus bilang dia membuktikan kesuksesannya atau membuktikan kerasulannya, dia menunjukkan, ya terpaksa dia menunjukkan juga pewahyuan yang diterimanya. Dia buktikan bahwa dia bisa bersabar begitu, ditekan, dihempaskan, gak hancur dan sebagainya. Ya, sementara dalam dunia lahiriah ini, dunia kekristenan, waduh, kebalikan. Orang yang sukses dalam dunia kekristenan dalam pelayanan, itu mesti mau nggak mau lah lahiriah sekali. Jumlah jemaatnya mau nggak mau itu, ya. Gedung yang dimilikinya, fasilitasnya. Kemudian barangkali gelar sekolahnya, ya. Terus dia nggak boleh terlalu banyak masalah gitu ya, ditimpa apa semuanya ya. Jangan, karena itu nanti membuktikan dia nggak diberkati. Kalau nanti keluarganya banyak masalah, nggak bisa. Karena nanti orang bingung loh, bagaimana sih sukses kok tapi banyak masalah. Lain dengan yang ini justru suksesnya itu kalau ditimpa banyak masalah tapi nggak hancur, ya begitu ya. Jadi kalau disuruh saya meringkas, apa sih intinya 2 Korintus? Intinya tuh batinnya. Ya. Di sini Paulus menjelaskan pelayanannya, ya. Ini sebenarnya pelayanan perjanjian baru itu pelayanan batinnya. Karena perjanjiannya udah jelas dalam Ibrani pasal 8, ya. Ada 3 poin di situ, ya. Hukum yang tertulis dalam law dan perjanjian lama itu kan hitam di atas putih, di dalam law batu. Itu masuk ke dalam batin orang percaya. Itu satu. Yang kedua, efeknya, akibatnya dia mengenal Tuhan. Secara batinnya ya, mengenalnya ya. Bukan kayak Israel mengenal Tuhan. Israelnya di sini, Tuhannya turun di atas gunung Sinai gitu. Gak boleh dekat malahan. Ya, jadi pengenalannya nggak batiniah. Ya mengenal, memang mengenal kemuliaannya. Orang Israel ketakutan juga. Gunung Sinai itu berasap, bunyi sangkakala dan sebagainya. Itu pengenalan yang Israel itu ya pengenalan yang lahiriah. Tapi yang di sini karena hukum loh batu itu perjanjiannya itu masuk ke dalam batin orang percaya, ya itu namanya pengenalan batiniah. Mengenal batiniah. Kemudian yang berikut yang ketiga itu pengampunan dosanya, realitanya. Kalau Israel itu kan hanya simbol-simbol aja. Domba dipotong darahnya. Kan darah domba binatang mana mungkin menghapus dosa. Itu hanya simbol aja. Tapi kalau darah Yesus, itu realitanya bisa. Memang benar-benar di Alkitab di Ibrani 8 bilang, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Benar-benar Tuhan gak ingat dosa kita. Kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Secara hukum itu. Tok. Kau benar. Karena iman itu. Dan di sini ibadahnya itu melakukan ini dan itu. Ibadahnya. Ya. Lahiriah. Ya, nanti juga ada sistem imam dan umat. Ya, sistem Lewi itu pakaiannya pun lahiriah ya. Baitnya juga bait sucinya lahiriah. Pokoknya semuanya lahiriah di sini, ya. Nah kalau ibadahnya yang batiniah ini, semuanya imam. Gereja itu semuanya imam. Kemudian ibadahnya mesti dalam roh dan kebenaran, bukan ibadah yang di gunung ini, gunung itu, liturgi ini, liturgi itu, gedung ini, bukan. Ibadahnya bukan melakukan ini dan itu. Ibadahnya hidup dalam roh itu, pimpinan roh. Ya melakukan juga sesuai dengan yang roh suruh. Ya, nanti saya mau lihat ibadah dunia kekristenan sudah menjadi ibadah lahiriah. Bentar dulu. Saya mau, karena ini esensinya. Kalau orang Kristen tidak tahu esensi, udah kacau udah. Sebenarnya kalau orang Kristen tahu esensinya, udah gampang sekali dia melihat yang mana asli, mana palsu. Ya kan? Persoalannya kan ya itu yang paling bagus ya orang Kristen tahu dulu lah ini esensinya, ini aslinya yang ini nih, yang batiniah.
Ya, ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya Kisah Para Rasul itu gereja itu ada 70 kali istilah roh, dipimpin roh, mendengar bisikan roh, roh menegur, ya, roh melarang. Semuanya ada 70 kali, ya. Karena apa? Karena gereja di dalam mula-mulanya itu muncul itu gereja yang dipimpin roh, ibadah dalam roh, ya. Kadang-kadang Petrus bikin KKR nggak direncanain, ya. Kadang-kadang Tuhan itu Paulus pergi dalam pelayanan misi juga nggak ada yang mengutus sepertinya ada program, ya, nggak ada manajernya. Gereja mula-mula nggak ada manajernya, pemimpin ada. Rasul Nabi Penjil Gembala Pengajar itu yang memperlengkapi aja, tapi manajer yang mengumpulkan orang, menarik orang, ya, mengatur orang, ya, kayak yang denominasi nggak ada. Terus di sini, ya, hukum tadi kan hukumnya, ibadahnya tuh nggak ada misalnya ke gedung ini, gedung itu. Karena begini, dalam 200 tahun pertama gereja mula-mula itu nggak ada gedung. Mereka ibadah di mana? Di rumah-rumah aja, di mana aja yang ada. Waktu masih ada jemaat mula-mula yang Petrus itu, memang kadang-kadang mereka masih ke Bait Suci. Gedung itu dipakai aja Serambi Salomo, ya. Mungkin gratis itu Serambi Salomo, tempatnya besar, ya. Disitulah Petrus bikin kebaktian. KKR tanpa direncanakan, nggak ada panitianya di situ. Alamiah, yang mengalir dalam roh. Nah, ibadah itu sekarang masuk ke dunia kekristenan supaya saudara tahu. Dunia kekristenan, baik ibadahnya, baik hartanya sudah betul-betul lahiriah, mirip dengan perjanjian lama itu. Misalnya gini, saya beritahu aja, ini saya bongkar dulu ya ini supaya umat pilihan Tuhan semua sudah tahu, tapi hanya meneguhkan aja. Saya ini ngomong hanya meneguhkan aja. Umat pilihan Tuhan dalam dirinya sudah ada, secara batinnya dia sudah ada pengurapan, dan dia sudah tahu, karena pengurapan itu akan mengajari dia yang mana yang asli, yang mana yang udah palsu. Ingat ya, yang asli dan palsu enggak terlalu beda, ya. Enggak ada orang yang begitu bodoh membuat uang palsu yang beda banget dengan uang asli, enggak mungkin. Jadi di sini saudara lihat ya, penyakitnya itu kenapa enggak bisa dipimpin roh, enggak bisa kayak gereja mula-mula, ya. Dunia kekristenan, sekarang saya bicara dunia kekristenan. Kenapa enggak bisa seperti gereja mula-mula dipimpin roh? Kenapa? Karena ada beberapa pemimpin menarik murid-murid dari kepemimpinan roh. Ditarik itu kepada dirinya. Dengan ajaran apa? Ajaran palsu. Yang palsu ya dalam arti tidak terlalu beda ya dengan aslinya, ya. Misalnya ajaran pepuluhan buah sulung memang ada di perjanjian lama itu. Tapi bukan untuk pelayanan perjanjian baru yang batiniah. Dalam pelayanan batiniah ini tak ada setengah ayat pun, tidak usah satu ayat, setengah ayat pun yang bicara perpuluhan buah sulung itu tidak ada, janji iman lama tidak ada. Di gereja mula-mula ini orang ngumpulin duit untuk orang-orang miskin, janda-janda itu dapat rutin itu dari gereja. Makanya tidak ada kekurangan. Tapi kalau di sini yang palsu ini ditariklah oleh para pemimpin. Kadang-kadang hebat dia, karena dia manajer yang luar biasa. Dia yang bikin planning, organizing, leading, controlling. Bisa dia narik ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Dalam dunia kekristenan itu dianggap sukses. Wah, sukses sekali kalau bisa narik puluhan ribu orang. Ya. Dan ajarannya ya itu, tarik uang, nggak mungkin tarik manusianya aja. Lain di sini Paulus bilang, seorang bapak, dia bapak, ini manajer ya. Dalam gereja mula-mula itu bapak. Baik Petrus, Yohanes, Paulus itu bapak. Paulus bilang di dalam 2 Korintus, bukan bapak yang harus bukan anak yang harus mengumpulkan harta bagi bapaknya. Tapi bapak itulah yang mengumpulkan harta bagi anaknya. Kenapa? Karena hubungan Paulus itu dengan jemaat itu hubungan bapak anak. Kalau ini hubungan manajer bawahan.
dunia kekristenan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan dia nggak kenal ratusan ribu orang, misalnya puluhan ribu, 300 orang aja kita udah mungkin nggak kenal lagi. Nah, itu makanya manajer, dan memang manajer nggak perlu kenal. Yang penting manajer tuh membuat planning, organizing, leading, controllingnya itu. Organizing itu bikin organisasi lah. Inilah saya paling tinggi kepala sidang. Kemudian ini ada bendahara apa semuanya nih, bidang ini. Bikinlah komsel. Ratusan ribu bisa dipimpin oleh seorang manajer. Tapi kalau bapak nggak bisa. Yesus sebagai bapak aja cuma 12, itu pun satu Yudas. Makanya jangan punya pemuritan 12, kata orang bilang itu. Kalau nggak 11 ya 13 saja. Kalau 12 nanti satu Yudasnya itu katanya. Jadi saudara lihat nggak bedanya itu ya? Bagi saya ini bedanya kayak langit dan bumi, menyolok sekali ketika saya baca Alkitab. Ya ampun, dunia kekristenan sudah jatuh luar biasa, menjadi dunia jahat. Ya, makanya Yesus itulah yang membunuh Yesus. Nah, ini masalahnya orang pikir enggak jahat kok. Saudara, itu karena pengakuan iman kita juga agak nipu. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus katanya. Enggak dikasih tahu, bangunnya dibilang begini, harusnya ditambahin. Benar sih, menderita di bawah Pontius Pilatus itu benar. Maunya ditambahin dan dibunuh dengan rancangan Sanhedrin. Itulah dia leman besarnya dan 70 anggotanya. Disitulah si Gamaliel itu ada di situ, Yusuf Arimatea, Nikodemus juga di situ. Walaupun mungkin dia nggak setuju, tapi dia di dalamnya itu. Nah, jadi ini yang lahiriah ini, dan ini banyak surat-surat rekomendasi. Ya kan sudah menjadi lembaga. Kalau di dalam gereja mula-mula nggak ada surat rekomendasinya. Paulus bilang, kamulah surat Kristus itu. Ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan oleh tinta, tapi oleh roh. Yang kayak gitu-gitu loh. Nggak ada sekolah-sekolah ijazah-ijazah membuktikan bahwa dia ini seorang pelayan Tuhan ya, ordinasi, surat-surat ordination itu ya, surat. Ini kalau di sini, waduh banyak. Mulai dari surat ijazah tuh S1 teologi, S2, S3, ya. Belum lagi surat-surat pentahbisan ya, surat-surat ini, surat rekomendasi ini, nah itu macam-macam. Surat-surat seminar begitu. Macam-macam lah, semua surat. Ya. Saya jadi teringat juga tuh omongan Rocky Gerung. Dia bilang surat itu atau ijazah atau rekomendasi, apapun juga itu surat-surat begitu. Nggak pernah membuktikan bahwa orang itu pernah berpikir. Hanya membuktikan bahwa orang itu pernah sekolah. Rocky Gerung pintar juga, dia bisa membedakan dengan tegas antara berpikir dengan sekolah. Orang bego juga bisa sekolah. Kambing pun nggak ada teman saya. Karena dia lihat anaknya hanya lulus SMA nggak masuk UI. Saya bilang, Pak, ya kan nggak semua. Bilang kambing pun lulus SMA itu kalau diajarin. Jadi jangan dibanggain lah. Tapi kalau memang dalam dunia kekristenan, kebanggaannya memang lahiriah. Itulah yang menjadi masalah di surat Korintus ini. Kebanggaannya sangat lahiriah. Ya. Cobalah. Ya. Kalau di sini Paulus kebanggaannya sangat spiritual, batiniah. Dia sebenarnya dia bilang bodoh saya, tapi ya udahlah saya tunjukin lah, saya punya pengalaman. Pengalaman batiniah yang ditunjukin oleh Paulus. Bukan apa-apa. Jadi inilah kejatuhan. Ya, inilah masalah dalam jemaat. Jadi kalau dibilang masalah atau saya perpanjang lagi lah. Kalau disuruh apa? Kalimatnya jadi begini kesimpulannya itu. Yang asli itulah yang batinnya. Yang palsu itulah yang lahiriah. Inilah dia intinya kalau dipikir di apa ya. Jadi kenapa saya banyak ngomong soal dunia kekristenan? Ya selain pertama saya digerakkan Tuhan menyampaikan itu bagi umat pilihan Tuhan ya. Saya nggak ngomong untuk orang yang bukan umat pilihan Tuhan. Paulus juga pernah bilang, ya aku bersyukur aku menderita ya bagi umat pilihannya. Karena banyak yang dipanggil dalam dunia kekristenan, banyak yang dipanggil. Dia lahir baru, punya karunia ini dan itu sebagainya. Enggak dipilih tapi. Beda saudara kuliah dipanggil dengan dipilih.
Jadi dalam dunia kekristenan, ya itulah banyak tipuan lah, kalau saya lihat trik lah, ya. Jalan keluarnya gimana? Kalau begitu, supaya beribadah dalam roh, ya udah keluar dari sistem itu, kayak Israel keluar dari Mesir, nggak mungkin Mesir dirubah. Mesir Firaun di situ, ya nggak mungkin dirubah. Kalau orang memang mau ibadah, mau ngikut Tuhan, kayak Israel bilang, Tuhan bilang nggak bisa ibadah di Mesir, kau harus keluar, ya, supaya bisa beribadah. Di sini terlalu banyak tipuan. Kadang-kadang ini penipu juga nih para pekerja curang ini. Dia bilang, dikutip Ibrani 10 ayat 25. Ya, padahal ini sebenarnya gedung-gedung pun udah beda itu. Itu gedung-gedung itu muncul karena kejatuhan. Mulai ketika para pemimpin itu menarik murid, kan butuh gedung kalau narik murid. Dari jam mula-mula nggak butuh gedung. Bisa Petrus, Paulus, Yohanes nggak butuh gedung itu. Ya, kalau saudara menarik murid, bukan hanya memperlengkapi, tapi menarik kepada dirimu, ya engkau butuh gedung untuk ngumpulin orang itu loh. Ditembok lah dengan 4 tembok ini, dikurung lah itu, masuk ke sini. Ya, nanti kalau ada yang ngambil domba-domba ini, kau jangan curi dombaku ya. Memang itu dombanya dia kok. Bukan domba Tuhan Yesus ya, udah dicuri dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi memang butuh gedung. Ya, butuh fasilitas. Pokoknya bagaimana ya saya mau ngomongnya? Ya, yang bertelinga mengertilah. Ya. Ini sangat jelas. Sekali lagi, jadi kesimpulannya apa ini? Kesimpulan 2 Korintus ya ini ya, segalanya bersifat batinia. Ya, baik hartanya, ya, baik perjanjiannya, baik pengalamannya, baik tanda buktinya juga. Tanda buktinya itu sangat-sangat batinia. Bagaimana cara membuktikan harta ini ya? Dia harus dihajar, dia harus ditempa dengan banyak masalah, baru keluarlah itu aslinya, kan itu. Jadi saya tutuplah ini ya, studi kristalisasi 2 Korintus ini dengan satu ya istilah itu. Ya, orang umat pilihan Tuhan bersifat batinia. Ya, yang tak fokusnya, penglihatannya juga. Paulus juga bilang, aku nggak melihat yang kelihatan, yang lahiriah, karena yang kelihatan itu sementara. Ya. Yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Di sini malah Paulus tambahkan, penderitaan itu membuat batiniah kami bertumbuh. Jadi saya simpulkan lagi bahwa surat ini, ya, besok kita tinggalkan masuk Galatia nih. Bersifat batiniah lah. Umat pilihan Tuhan adalah umat yang batiniah. Sementara yang hanya dipanggil saja, nggak dipilih dalam dunia kekristenan, ini sangat lahiriah. Sangat-sangat lahiriah. Khotbah-khotbah yang sangat lahiriah itu laku keras di dalam dunia kekristenan itu. Tapi kalau khotbah yang batiniah, oh enggak. Ini hanya untuk umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan lah. Haleluya. Amin.